Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita angkat pujian ini sama-sama. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan,
Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kami, kita bisa ada di sini hari ini. Amin. Shalom warga kerajaan, salah satu yang paling berbahaya dalam abad yang ini dan bahkan mulai abad lalu adalah the crossless Christianity, tanpa cross. Kekristenan tanpa salib. Sebab mereka semua penderitaan saya tanggung Tuhan dan kita tinggal menikmati saja. Di dalam Yohanes pasal 21, mujizat pertama kan Yohanes 2, Yesus bekerja di sebuah rumah. Air jadi anggur, itu gambaran daripada betapa pentingnya keluarga bagi Tuhan. Tapi juga Tuhan tidak melupakan yaitu marketplace. Ya, kapal yang kosong itu penuh dengan ikan, saudara ya. 153 ekor. Saya sampaikan khotbah saya dengarkan aja. 100 itu gambaran mujizat di mana Abraham yang sudah mati pucuk bisa punya anak ya. Tidak ada yang mustahil. Yang 50 itu tahun Yobel. Dan 50 saudaraku artinya semua yang hilang akan dikembalikan kalau tahun Yobel. Dan juga Pentakosta. 3 ilahi dan 3 juga berarti ada hari ketiga bagi kita. Tetapi Yesus berkata kepada Simon Petrus. Waktu itu dipanggil Simon lagi. Ketika sudah dipulihkan dia kembali jadi Petrus. Jadi Kefa. Sesungguhnya ya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja yang engkau kendaki. Engkau, kamu. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua ataupun dewasa. Engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan orang lain akan mengikat engkau. Membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Dengan demikian dinyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan memuliakan Allah. Saudara yang kasih Tuhan. Dalam Yohanes 21 menarik sekali. Ketika Yesus berkata, come and dine. Mari dan makanlah semua suka. Tapi kemudian dia memisahkan Simon Petrus yang berkata, feed my lamb, come and serve. Datanglah dan melayani bersama dengan aku. Tapi yang terakhir ini, come and die with me. Follow me, kata Yesus. Saudara harus tahu bahwa Yesus menunjukkan betul-betul dia ilahi, bukan cuma dalam kebangkitan, tapi dari cara bicaranya. Tidak ada manusia berkata amin, amin ada di depan. Sesungguhnya itu adalah amin 2 kali, verily. Bahasa aslinya amen, amen. Semua manusia katakan amen itu pernyataan Tuhan sesungguhnya demikian. Di belakang. Tapi dia bicara di depan
Dan benar-benar Petrus mati, saudaraku, ketika dia mengabarkan Injil sampai ke Rom, saudara. Tentunya bukan sampai ke Rom, dia dibawa ke Rom. Disalibkan, kepala di bawah, kaki di atas. Yakobus, saudara, Yohanes dipancung, saudara. Yohanes ketika saudaraku dimasukkan dalam kuali isinya minyak mendidih. Tapi dia nggak mati. Sebab Tuhan berkata, kalau aku mau hidup sampai dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Hanya satu urusanmu, follow me. Buat setiap Anda. Nggak usah kepo, nggak usah ngurusin orang lain. Ya nanti Pak Arifin jadi bagaimana, nggak usah. Urus dirimu sendiri, jaga diri aja susah. Karena itu kita harus ingat, jangan percaya dengan the crossless Christianity. Yesus berkata, sangkal diri. Mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap dunia. Ya, sebab ketika kita dibaptiskan itu kan itu penguburan. Kita mau mulai dengan mati bagi dunia dan hidup bagi Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Tapi yang terakhir, come and die. Renungkan itu. Hiduplah di dalamnya berkemenangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Ya, apa kabar semua hari ini? Luar biasa. Mari kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, Tuhan. Kami rindu membawa seluruh hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kami persembahkan ibadah kami pagi hari ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita semua mau bangkit, bukan nama Yesus, nama yang ajaib dan berkuasa. Haleluya. Kita buat iblis
biar kita merenungkan segala perbuatan ajaib yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan kita. Betapa dahsyat dan ajaib perbuatan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau tetap setia mengasihi dan melayani Tuhan. Berapapun harga yang harus kami bayar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
Engkau lihat hati kami Tuhan. Kami mau melayani dan mengasihi-Mu Tuhan. Sepanjang umur hidup kami. Yes. Kami pegang janji-Mu. Janji-Mu kan tetap. Ku pegang teguh. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap. Ku pegang teguh. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yes. Berkatilah Engkau Tuhan yang telah menciptakan kami dan tercipta alam semesta ini, yang telah menebus kami Tuhan. Kami tahu ada sebuah kebangkitan baru yang akan mulai terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami tidak hidup dari fondasi agamawi, tapi kami hidup dari kehidupan ilahi yang telah membuat kami akan membawa kami dalam kemenangan. Tapi kami tahu kehidupan ilahi yang terjadi ketika ada sebuah pola firman yang mencetak kami. Karena itu Tuhan, kami mau dengar setiap firman yang telah menyatakan Tuhan lewat setiap pemberitaan firman ini. Kami buka telinga kami buka hati kami untuk kami meresponi setiap firman ini dengan benar Tuhan. Karena itu setiap pikiran yang mengembara kami tundukkan di dalam nama Yesus. Dan kami taruh hidup kami pada ketuhanan Yesus Kristus. Sehingga firman ini akan bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya akan terus lebat. Sehingga lewat buah ini kami akan memiliki sebuah radiasi pengenalan Tuhan. Sehingga di mana kami berada, kami tahu kami sedang menyatakan Kristus Yesus dalam hidup kami. Terjadi buat setiap hidup kami memulai pemberitaan firman ini dengan hati yang benar. Dalam nama Yesus, amin. Oke, shalom saudara. Mana kabarnya? Oke, saya percaya bahwa di tempat ini adalah orang-orang dahsyat yang sedang Tuhan bangkitkan. Nah, kalau kita melihat sebenarnya ya, dunia yang sedang terjadi saat ini, dunia di mana beberapa waktu yang lalu terjadi pandemi, terus perang Ukraina dengan Rusia, nah dan dengan keadaan-keadaan yang ada, dunia yang ada, sakit penyakit yang mungkin ada menjadi jenis penyakit baru, dan di mana-mana pun terjadi hal-hal yang ekonomi mulai terjadi resesi, maka kita mendapatkan satu kesimpulan. Dunia yang ada sekarang ada di dalam ketidakpastian. Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang ditebus Tuhan tidak hidup dalam ketidakpastian itu. Oke, kita buka dulu ya. 1 Yohanes 5:19. Kenapa dunia yang ada ini bisa dikuasai musuh dan dikendalikan musuh? Alkitab sudah menubuatkan itu. Ya, saya bacakan di 1 Yohanes 5:19 saja. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita beroleh, ini bahasa terjemahnya lain ya mungkin ya. Enggak sesuai terjemahan ini ya. Sorry, saya bacakan di dalam. Oke. Saya bacakan di dalam terjemahan baru ya. 1 Yohanes 5:19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Artinya gini, dunia yang ada, mau saudara ada di dalam gedung putih, gedung bertingkat, rumah mewah, kolong jembatan, semua sudah dikendalikan oleh sistem musuh, yaitu si jahat itu. Tapi kalau kita lihat ya bahwa sebenarnya di dalam 19a kita ngomong bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Artinya gini, kita punya dunia sendiri, kita punya realitas sendiri. Karena itu kita tahu bahwa sebenarnya dunia boleh berada di bawah kuasa si jahat. Tapi sebenarnya kita tidak berada dari musuh. Karena penebusan Kristus, kita berasal daripada kebenaran. Kebenaran yang akan membawa kita kemerdekaan di dalam kemenangan. Nah pertanyaannya kan gini, kenapa kok dunia ini ada di dalam kuasa musuh ya? Kenapa dunia ini sudah dikendalikan oleh musuh? Kan pertanyaannya seperti itu. Nah kita lihat sejarah kenapa kebenaran yang, kenapa dunia bisa dikendalikan oleh musuh. Karena otoritas yang sebenarnya diberikan kepada manusia yang harusnya manusia pertama yaitu Adam
mempresentasikan keberadaan Kristus secara utuh, menyerahkan otoritas tersebut kepada musuh. Nah, otoritas itu sebenarnya tidak diambil oleh musuh kalau manusia itu tidak menyerahkannya. Pertanyaan bagaimana otoritas yang daripada Tuhan yang diberikan kepada manusia ini bisa diberikan kepada musuh. Karena manusia yang pertama tidak mentaati suara Tuhan, tapi mentaati suara-suara yang lain. Nah, hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan cara pandang kita, hati-hati dengan apa yang kita dengar, karena kita bisa terdistract daripada suara Tuhan itu. Kalau sekarang Tuhan menyatakan sebenarnya dalam firman, kamu pulih ya, kamu pulih. Kamu sembuh, kamu sembuh. Tapi pertanyaannya kan gini, loh kok keadaanku enggak sama? Kok keadaanku masih seperti ini? Nah, mana suara yang kita pegang? Apakah suara Tuhan atau suara pikiran kita? Kan seperti itu. Nah, coba kita buka di dalam Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan berusaha payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah sumber hidupmu. Ya, kalau di dalam konteks ini kan ada mendengarkan suara istri. Tapi dalam konteks sehari-hari ada banyak suara-suara yang lain yang dihasilkan dari pikiran kita yang masih belum mengalami kuasa penebusan sebetulnya. Nah, ini harus diperhatikan karena kadang-kadang kita bisa terdistract dari suara itu. Begitu kita nggak taat, maka otoritas itu masuk kepada otoritas musuh. Nah, itu kenapa sebenarnya musuh bisa mengendalikan dunia. Karena keputusan dari manusia sendiri. Kehadiran Tuhan yang menebus manusia, tujuannya adalah untuk mengembalikan sebuah kodrat ilahi yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Nah, kenapa Tuhan mau menebus manusia? Karena sebenarnya ada rupa dan gambar Kristus dalam diri manusia. Tuhan menciptakan manusia di dalam Kejadian 1 ayat 26. Oke, saya bacakan Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Ini adalah sebuah kodrat ilahi. Ada yang bilang tujuan Tuhan pada mulanya, kekayaan, kelimpahan semuanya, itu adalah sebuah bagian di dalam rupa dan gambar Kristus. Tapi sebenarnya tujuan Tuhan sebenarnya adalah untuk mengembalikan rupa dan gambar diri Kristus yang ada dalam diri manusia ini kembali tercipta. Karena itulah sebuah kodrat ilahi, nature ilahi daripada tujuan Tuhan. Nah, kenapa harus ada namanya penebusan? Kenapa Tuhan tuh harus hadir untuk menebus manusia? Ada yang bilang Tuhan harus hadir menebus manusia supaya manusia masuk surga. Ya betul, nggak salah. Tapi itu bukan tujuan utama daripada Tuhan. Sekalipun ketika Tuhan menebus manusia adalah manusia bisa masuk dalam surga. Tapi ini tujuannya sebenarnya yaitu untuk manusia bisa ada di dalam realita Tuhan. Berapa banyak setiap kita ada dalam realita dosa. Orang manusia di sana. Coba kita lihat, cek. Orang-orang yang punya uang, orang-orang yang kaya, orang-orang yang apa, pasti ada anak narkoba, ada sakit penyakit, tidak ada keutuhan di sana. Tapi sebenarnya tujuan Tuhan ketika manusia ada di dalam dunia ini untuk manusia, sekalipun ada dalam dunia, dia bisa membawa manusia untuk mengalami namanya sebuah realita Tuhan. Di dalam realita Tuhan itu manusia akan bisa mengalami dan menghadirkan keberadaan Kristus secara utuh. Kolose 1 ayat 13 bilang gini, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Kalau kita tahu kita ada di dalam realita Tuhan, Tuhan sedang memindahkan kita masuk di dalam realita Tuhan. Maka sebenarnya di sanalah ada damai sejahtera, di sana ada sukacita, tidak ada hal-hal yang bisa mengendalikan kita. Tidak ada hal-hal yang bisa membuat kita bisa menjadi stres dan lain sebagainya. Itulah tujuan penebusan Kristus. Pertanyaannya, kenapa kita harus ada dalam realita Tuhan? Karena musuh tidak bisa memberikan kendali dan pengaruh atas manusia. Kalau kita tahu ada namanya kedutaan. Saudara pergi Singapura, saudara pergi Korea, ada namanya kedutaan Indonesia. Pada waktu
saudara ada di dalam kedutaan Indonesia yang berlaku bukan lagi hukum negara daripada negara setempat. Yang berlaku adalah hukum dari kedutaan Indonesia sendiri. Kan seperti itu. Kita boleh ada di dalam dunia. Kita boleh ada, musuh sudah mengendalikan. Tapi waktu kita ada dalam realita Tuhan, yang berlaku adalah hukum dan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Bukan lagi kedaulatan daripada musuh, tapi kedaulatan Tuhan yang berlaku atas hidup kita. Nah, masalahnya kan begini. Dosa itu sudah menciptakan benteng-benteng dalam hidup kita. Sehingga benteng-benteng yang membuat manusia ada dalam keterbatasan. Manusia tidak hidup lagi di dalam realita Tuhan. Contoh, kenapa kita hidup dalam benteng-benteng? Ketika kita ditegur, ketika kita kayaknya dipersalahkan, Tuhan tidak cari sebenarnya yang benar atau yang salah. Tapi mau nggak kita dikoreksi? Benteng-benteng itu membuat dia yang salah. Nah, kayak Adam disalahkan, dia bilang wanita bilang ular. Nah, ciri bahwa kita masih hidup di dalam benteng-benteng. Waktu kita ditegur, kita dikoreksi, kita lebih sering membenarkan diri kita menyalahkan orang lain. Sebenarnya pada waktu Tuhan bilang, Adam di mana kamu? Adam cukup ngomong, ini aku Tuhan, aku sudah salah, aku bersalah. Cukup selesai. Nah, tapi Adam berkelit. Jadi kalau saudara masih berkelit, kalau saya pun masih membantah, berarti masih ada benteng-benteng dalam hidup kita. Ini yang harus dihancurkan. Nah, dosa menciptakan benteng-benteng sehingga ada keterbatasan dalam manusia. Padahal sebenarnya rancangan Tuhan ketika menciptakan manusia harusnya ada dalam keilahian Kristus. Nah, orang-orang yang ditebus, yang masuk di dalam realita Tuhan, dia tidak lagi hidup di dalam kemanusiaannya. Dia tidak lagi hidup apa yang manusia bisa lakukan dan tidak bisa manusia lakukan. Tapi dia hidup di dalam keilahian Kristus lewat setiap firman yang dinyatakan. Nah, firman ini membuat manusia sebenarnya ada dalam keilahian Kristus. Karena itu kita lihat, kenapa manusia bisa hidup dalam keterbatasan? Karena dosa. Nah, bedakan antara dosa dan akibat dosa. Kalau mencuri, membunuh, berzina, pikiran kotor dan segala sesuatu itu adalah akibat dosa. Kalau dosa sendiri ini yang mengendalikan manusia. Sehingga manusia tidak bisa hidup di dalam standar ilahi yang Tuhan tetapkan. Kenapa manusia nggak bisa hidup dalam standar ilahi? Karena ada dosa yang mengendalikan dia. Penebusan ini membuat sebenarnya untuk benar-benar manusia tidak ada lagi dalam kendali dosa. Tapi dosa ada di bawah kaki orang-orang yang ditebus. Nah, cuma permasalahannya gini. Kenapa orang-orang ini tidak menyadari sebenarnya bahwa kuasa dari penebusan itu. Karena itu kalau kita ngerti sebenarnya. Musuh tahu, iblis tahu. Waktu manusia hidup di dalam realita Tuhan. Maka di sana tidak ada lagi celah buat musuh. Karena itu manusia sering kali ditawarkan dengan hal-hal yang dunia. Setiap hal-hal yang dibuat oleh dunia, baik keadaan yang seakan-akan secara manusia mengalami kesusahan, penderitaan, segala sesuatunya adalah menutup aliran-aliran air hidup dalam diri manusia. Karena waktu manusia itu sebenarnya ada memiliki aliran-aliran air hidup ini, masalah apapun akan selesai. Nah, kita buka di Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Waktu kita mempercayai Tuhan sebenarnya, ada Roh Kudus yang membawa aliran-aliran air hidup kita kepada sungainya Tuhan, bukan sungai kita. Nah, masalah yang sedang terjadi, yang ada di dalam kehidupan kita,
lewat permasalahan yang ada, dunia yang sedang kacau ini. Sebenarnya untuk apa? Untuk kita tidak mempercayai Tuhan. Untuk kita meragukan Tuhan. Untuk kita lebih mempercayai hal yang kita lihat secara nyata daripada kebenarannya. Kebenaran bilang gini, Allahku akan memenuhiku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tapi kok keadaan kita lagi susah. Alkitab bilang bahwa oleh bilu-bilu darah Yesus, aku telah menjadi sembuh. Tapi kok kita mengalami sakit penyakit. Dengar ini, kebenarannya nyata hanya ada di dalam firman. Cuma untuk mengalami perlu namanya pola ilahi. Jadi kita harus tahu strategi-strategi musuh. Waktu kok seakan-akan kita tidak mengalami janji Tuhan, tetap pegang firman. Tetap pegang perkataan Tuhan. Jangan percaya hal yang lain. Karena ini akan menutup aliran-aliran hidup kita. Nah, pertanyaannya akan gini, oke, kita mau hidup dalam realita Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup di dalam realita Tuhan? Kita harus dipenuhi oleh namanya kuasa Tuhan. Nah, saya percaya di dalam tema ya, Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Bilang ini, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Perbedaan antara dipenuhi kuasa Tuhan ini berbeda dengan hanya berbicara karunia-karunia roh. Orang yang punya karunia-karunia roh belum tentu dia ada atau dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Kita bisa mungkin punya karunia bernubuat, mengusir setan lah, kesembuhan. Tapi kadang-kadang kita sendiri mengalami kegalauan. Karena kadang-kadang kita sendiri mengalami ketidakyakinan. Nah, tapi orang yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan pasti memanifestasikan karunia-karunia roh. Itu perbedaannya. Dan saya percaya, kenapa Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa ini mengadakan mujizat dan tanda di antara banyak orang. Karena Stefanus sudah dikuasai oleh kuasa dari Tuhan, yaitu Tuhan itu sendiri di tempat yang maha tinggi. Cuma bagaimana kita bisa dipenuhi oleh kuasa Tuhan ini? Ini kan sebuah pertanyaan lain. Oke, saya mau mengalami realita Tuhan. Saya mau dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Nah, gimana caranya? Nah, di dalam Lukas 24 ayat 49, ini adalah sebelum Yesus naik ke surga ya. Tuhan bilang gini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi kekuasaan dari tempat tinggi. Kenapa? Karena waktu murid-murid dikuasai Tuhan dari tempat yang maha tinggi, dari belakang tabir itu, maka murid-murid ini bisa menjadi saksi dan bukti karena ada dalam realita Tuhan. Tidak akan pernah ada namanya saudara bisa memanifestasikan untuk menjadi saksi dan bukti kalau kita tidak dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa diperlengkapi dengan kuasa yang tempat maha tinggi? Ada sebuah aktivitas dari pekerjaan firman Tuhan dan Roh Kudus yang beraktivitas dalam diri kita. Itu sudah namanya pola ilahi. Kita tidak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa pakai pikiran sendiri. Kita tidak bisa mengalami kuasa Tuhan dari tempat tinggi kalau tidak ada pekerjaan firman dan Roh Kudus dalam diri kita yang beraktivitas. Nah, pertanyaannya, oke, saya mau mengalami pekerjaan firman dan Roh Kudus untuk beraktivitas dalam diri kita supaya saya dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Caranya adalah mari apa yang menjadi manusia lama kita tanggalkan. Nah, terjadi penanggalan terhadap manusia lama dan cara-cara yang dihasilkan manusia lama. Nah, waktu kita ditebus, kan kita nggak semua ini manusia lama kita ini selesai. Kan masih ada sisa-sisa manusia lama, benteng-benteng, pikiran-pikiran kita. Nah, ini harus ditanggalkan. Kita pasti tahu kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita pasti tahu apa yang menjadi manusia lama kita. Mungkin kita punya kesombongan, mungkin kita punya pengakuan, mungkin ada hal-hal dalam diri kita. Mungkin kita suka emosi yang gak terkendali, kita gak bisa ditegur. Temukan sendiri apa yang menjadi manusia lama kita. Tanggalkan manusia lama ini. Maka itu baru bisa kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Nah, ini saya mulai. Yesaya 40. Langsung ayat 3 aja. Ada suara yang berseru-seru, persiapkan
Luruskanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini manusia lama. Setiap lembah harus ditutup. Setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Kemuliaan Tuhan tidak akan pernah dinyatakan dalam diri kita. Kemuliaan Tuhan tidak akan pernah terjadi di dalam diri kita. Kalau masih ada lembah-lembah bukit dalam manusia lama kita. Yang belum diratakan. Nah, untuk diratakan. Namanya eskavator bulldozer sakit. Ya pasal dia, kalau buat tambah ya. Keruk sakit ya. Sakit itu, tanah kalau bisa bilang sakit. Tapi ini tidak akan bisa menjadi sebuah standar Tuhan. Kalau kita nggak benar-benar mau merelakan diri kita diratakan. Kalau kita nggak buat Tuhan, oke Tuhan aku nggak mampu. Mampukan aku. Nah pasti ada sebuah namanya rasa sakit. Karena sebenarnya kalau kita lihat di Yesaya 35 ayat 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Pencampuran dalam diri manusia yang belum mengalami proses pencetakan firman dan Roh Kudus tidak akan pernah bisa mengalami namanya realita Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada pencampuran di situ. Karena tidak ada hal-hal sisa-sisa manusia lama itu harus selesai dan habis. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk terjadi penanggalan terhadap manusia-manusia lama ini? Kan enggak oke saya mau tanggalkan. Bagaimana caranya? Kerjasama dan menyambut Roh Kudus. Pada waktu kita punya kerjasama dengan apa yang Roh Kudus bukakan, maka kita akan bisa menangkap manusia lama. Nah, apa yang akan terjadi waktu kita menyambut Roh Kudus ini sebagai hasil dari penebusan Kristus? Kita akan kembali dicetak dengan kuasa firman yang Roh Kudus bukakan. Makanya kalau kita tidak punya hubungan yang bagus dengan Tuhan, kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tidak membangun hubungan intim dengan Tuhan, tidak ada firman yang dilahirkan dalam hati kita. Yang dilahirkan dalam hati kita adalah suara-suara dunia. Karena itu mari mulai latih diri kita untuk kecenderungan hati kita bukan kepada yang lain. Mari kita mulai latih diri kita untuk kita hanya mencerminkan diri kepada Tuhan dan firman-Nya. Untuk kita lebih mempercayai Tuhan dan firman-Nya daripada hal yang lain. Karena sangat berbahaya sekali. Makanya Alkitab bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena sebenarnya dari situ terpancar kehidupan. Kenapa kita perlu menjaga hati? Bukan Tuhan yang menjaga ya. Ada orang yang bilang gini, seringkali waktu dengar Tuhan jaga hati kami. Loh, Tuhan sudah berikan kuasa firman, Tuhan sudah beri penebusan itu. Sekarang waktunya kita menjaga hati. Jangan suruh Tuhan yang jaga, tapi kita yang jaga hati kita. Untuk kita tidak dicemari dengan hal-hal yang lain. Untuk kita tidak dicemari dengan hal-hal yang bisa membuat kita masuk dalam distraction musuh, pengalian fokus. Karena itu kita perlu menjaga hati kita lewat apa? Untuk kita dicetak dengan firman. Karena tanpa kita dicetak dengan firman, kita tidak akan bisa mengalami realita Tuhan. Nah, waktu Roh Kudus mencetak kita, pada waktu kembali selanjutnya, kita buka Efesus ya. Ini, karena kita ini buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, apa arti kita diciptakan dalam Kristus Yesus? Kita kembali dicetak oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Nah, orang bilang gini, oke, saya mau dicetak dengan firman. Gimana caranya? Firman yang dilahirkan dalam hati kita ini harus terus masuk sampai alam bawah sadar kita. Kalau saya boleh memberikan pernyataan, kehidupan manusia sebenarnya tidak dikendalikan oleh alam sadar, tapi dikendalikan oleh alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita yang kita terima dari perlakuan-perlakuan
kita pada waktu masa kecil. Alam bawah sadar kita di mana kita hidup di dalam lingkungan kita. Ini yang membentuk kita. Saya adalah orang yang mungkin dulunya diremehkan. Dianggap tidak bisa apa-apa. Dianggap saya bodoh lah dan sebagainya. Ini membentuk saya. Tapi bersyukur oleh kuasa penebusan Kristus. Alam bawah sadar saya yang dulu mengendalikan saya. Di mana saya merasa gak bisa apa-apa. Saya suka dimarahi. Saya dianggap bodoh dan lain sebagainya. Firman ini mengubahkan saya. Oke, kalau ini sedikit cerita. Narkoba, saya terus terang, saya dulu pernah terjerat namanya narkoba. Ini merusak saraf-saraf saya. Sehingga waktu berbicara awalnya, kalau saudara tahu dulu saya bicara A, saya bisa ke Z, ke B, ke C, gak karuan. Kalau bahasa Jawanya benang grundel, istilahnya gitu. Tapi waktu kuasa penebusan Kristus, saya berjalan di dalam firman. Saya tangkap setiap firman. Tuhan, saya mau pulih, cuma saya gak bisa. Dan pada waktu itu, ada firman-firman yang mulai diberikan kepada saya. Firman yang berkata bahwa penebusan Kristus itu semua ikatan-ikatan dosa semuanya selesai dalam hidup saya. Kalau Tuhan memulihkan, ya saya 30 itu. Waktu Tuhan memulihkan, maka dia menyembuhkan semua bekas pukulan. Terang bulan purnama akan seperti terang matahari. Terang matahari 7 kali lebih daripada terang matahari yang biasanya. Saya perkatakan secara tiba-tiba. Saya juga kaget. Teman saya juga kaget. Loh, kamu sekarang kok ngomong mulai bisa tertata ya? Kok enggak seperti benang grundel? Saya tahu itu bukan hasil usaha saya, tapi oleh firman yang dilahirkan oleh Roh Kudus yang mencetak hidup saya. Nah, pertanyaannya bagaimana firman ini sampai masuk di alam bawah sadar? Firman yang kita terima sebagai hasil dari penebusan Kristus ini harus mulai kita deklarasikan. Agar pada waktu kita deklarasikan, ini akan meruntuhkan setiap benteng-benteng yang pernah ada di dalam diri kita. Benteng-benteng musuh di mana dosa ini menciptakan benteng-benteng ini. Waktu kita mendeklarasikan firman ini, meruntuhkan setiap benteng-benteng ini. Ini baru bisa masuk sampai alam bawah sadar kita. Nah, waktu kalau cuma kita baca, saya kasih contoh. Coba buka di Habakuk. Ini mungkin nggak ada ya. Saya kasih contoh. Nggak bisa saudara baca gini. Misalnya Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menantikan saatnya. Tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak mentipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Dan tidak akan bertangguh. Ini deklarasi itu ada caranya. Ada satu pola deklarasi bagaimana firman ini bisa masuk sampai alam bawah sadar. Nah, waktu kita melihat firman yang dilahirkan dari hati kita, ini selalu kan ada namanya kata kunci. Nah, misalnya gini, sebab penglihatan itu masih menantikan saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahnya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kata kuncinya, saudara bisa melihat kata kunci di sini. Kata kuncinya adalah bersegera menuju kesudahannya, nantikanlah itu, sebab ia sungguh-sungguh akan datang. Ini firman ini saudara terima. Saudara tahu ya, maksudnya firman-firman dilahirkan gini. Saudara misalnya baca ayat, ada orang, misalnya saya berkhotbah atau siapapun berkhotbah, tiba-tiba saudara dapat firman itu. Firman itu kayak kena di hati saudara. Itu adalah firman yang dilahirkan. Nah, apa sekarang firman yang dilahirkan dalam hati saudara? Kalau misalnya belum ada firman dilahirkan dalam hati saudara, masuk lagi di dalam pergaulan karib dengan Tuhan. Pasti ada. Nah, waktu firman ini dilahirkan dalam hati saudara, oke. Kita mulai deklarasi. Taruh kata-kata kunci itu di dalam pikiran kita. Nah, waktu kata-kata kunci dalam pikiran kita, saudara bisa berbahasa roh. Nah, kata kunci ini akan menerjemahkan, menjelaskan
setiap firman yang ada dalam pikiran kita, mulai Roh Kudus akan memberikan pengertian dalam firman itu. Saya kasih contoh. Sebab penglihat masih menantikan saatnya, tapi ia bersegera menuju kesudahnya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Ayat ini pernah dilahirkan dalam hati saya. Makanya saya bisa mengerti. Kata nantikanlah itu, pengertian yang telah Roh diberikan kepada saya. Kenapa? Masa penantian itu menjadi sesuatu yang penting supaya kita bisa mengalami setiap janji Tuhan itu. Kenapa? Di dalam masa penantian ini ada namanya pembenahan dalam hati saya. Ada pembenahan di dalam pikiran kita. Ada hal-hal yang di dalam diri kita yang masih belum beres, itu mulai dibenarkan. Makanya kita perlu menantikan Tuhan. Nah, menantikan itu bukan dengan gini, ya sudah. Kita jalani aja hidup ini. Kalau terjadi ya terjadilah, kalau enggak ya enggak. Bukan gitu. Nantikan Tuhan itu tetap memiliki respon percaya. Nantikan Tuhan itu tetap memiliki respon yang benar. Nantikan Tuhan itu memiliki sikap hati yang benar. Sampai penglihatan janji Tuhan itu datang atas kita. Nah, ayat ini adalah waktu itu Tuhan lahirkan. Adalah, berarti kata nantikan, kenapa harus nantikan dulu. Baru terjadi penggenapan dari firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, karena Tuhan tidak mau pencampuran manusiawi dan keilahian yang tercampur. Nah, makanya perlu menantikan itu. Menantikan dengan sikap hati, lama-lama respon kita pasti berubah. Beberapa waktu yang lalu, mungkin ya Kak Atip, waktu itu khotbah bilang gini, bagaimana kita tahu visi Tuhan? Ada satu kemarahan dalam diri kita sebagai kemarahan yang kudus. Tidak bisa seperti ini. Itu memang visi Tuhan. Tapi saya mau menambahkan adalah bagaimana terjadi penggenapan dari itu. Percayalah pada waktu kita bertobat, kita masuk di dalam hubungan karib dengan Tuhan. Maka ada visi-visi yang diberikan dalam hidup kita. Visi untuk mungkin melayani anak muda. Visi di dalam hal kerohanian. Visi di dalam pekerjaan untuk Tuhan menjadikan saksi. Tapi ini tidak akan pernah terjadi sebelum terjadi namanya penanggalan. Kenapa? Contoh. Ini adalah sebuah kisah nyata. Saudara coba lihat Musa. Apa langsung terjadi visi dari Tuhan? Musa diberikan visi adalah untuk dia mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi pada waktu itu dia pakai caranya dia sendiri. Dia pakai caranya dia sendiri dengan apa? Membunuh orang Mesir yang berkelahi dengan orang Israel. Nah, terus habis itu dia keluar, dia lari. Dia mengembalakan kambing domba Yitro. Di sini kayaknya nggak terjadi apa-apa. Contoh lagi Abraham. Tuhan memberikan janji kepada Abraham untuk adanya keturunan Ishak. Dia pakai cara manusia. Artinya apa? Dari umur 75 sampai 100 tidak ada suara Tuhan dalam hidup Abraham. Coba saudara cek. Kenapa ini terjadi? Karena harus terjadi pembongkaran atas hidup manusia. Harus terjadi namanya manusia lama ini nggak boleh ada. Karena mulai cek manusia lama kita. Ada sebuah visi yang diberikan sama kita. Kenapa kita belum mengalami? Mungkin kita adalah masa transisi. Masa transisi dari manusia lama ke manusia baru. Yakub, kenapa namanya harus diubah Israel? Dia harus berperang dengan, ini bukan sebenarnya kata aslinya sebenarnya bukan berperang dengan lawan Allah ya. Saya tidak perlu buka karena nanti waktu ya. Tapi artinya Yakub ini berperang dengan apa? Dengan manusia dosanya. Nah, penggenapan visi Tuhan, janji Tuhan, tidak akan pernah bisa terjadi pada waktu kita belum menanggalkan manusia lama. Makanya kalau ada setiap permasalahan yang sedang kita hadapi, kalau sedang hal-hal yang membuat kondisi-kondisi kita nggak nyaman, ini sedang menyatakan gini, apakah aku masih berpegang pada caraku atau cara Tuhan? Apakah aku masih mengandalkan kehebatanku, kepandaianku, koneksiku dan lain sebagainya atau cara Tuhan? Nah, di sini akan terlihat masalah yang sedang terjadi, yang kita hadapi dalam kondisi tidak nyaman. Ini sebenarnya adalah untuk mengeluarkan sebuah kenyataan dosa, realit dosa
yang selama ini tercetak dalam hidup kita terbongkar. Nah, sekarang keputusan kita, waktu Tuhan sedang membongkar itu, apakah kita mau berpegang kepada firman yang dinyatakan Tuhan, atau kita masih berpegang pada sesuatu yang lain? Mungkin kita kadang-kadang jatuh, mungkin kadang-kadang kita jatuh lagi Tuhan, gak apa-apa, bangkit lagi. Terus bangkit lagi, terus bangkit lagi. Sampai pada sesuatu waktu kita akan mengalami semua yang dijanjikan Tuhan. Yusuf mengalami visi Tuhan, dia pakai cara manusianya lagi. Nah, harus terjadi di dalam diri Yusuf. Ada satu namanya pola ilahi. Pola ilahi adalah sebuah Tuhan mencetak kita lewat firman dan Roh Kudus. Supaya pada akhirnya waktu kita mengalami janji Tuhan, kita bisa ngomong sama orang-orang sekitar kita. Kesadaran kita bahwa ini bukan aku. Ini Tuhan. Tujuan Tuhan menebus kita sebenarnya apa? Untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Yaitu kematian daripada manusia lama kita. Benar-benar mati tersalib. Untuk Tuhan bisa memenuhi manusia, yaitu kita sendiri dengan yang ditebusnya. Dengan kepenuhan dia sendiri. Keilahian Kristus. Makanya saudara lihat. Nubuatan yang datang, janji Tuhan. Kok keadaannya lain? Kok apa yang aku lalamain gak seperti yang Tuhan janjikan? Justru karena kasih Tuhan sebenarnya membuat kita seperti ini. Supaya apa? Tidak ada lagi celah-celah musuh dalam diri kita. Mengeluarkan realita dosa itu di dalam diri kita. Penggenapan. Saudara boleh tanya lah. Saya pernah sharing dengan Kak Ati. Waktu dia dalam visi sekolah. Ambisi, cita-cita yang pribadi. Harus hilang. Itu penggenapan. Nah, mari kita bangun hidup kita dari sebuah pola Tuhan. Pola yang membawa kita untuk menanggalkan manusia lama kita. Mungkin kita selama ini mengandalkan hal-hal yang lain. Nah, waktu kita manusia lama kita mulai ditanggalkan. Dengan mudah Tuhan memenuhi dirinya sendiri. Sekali lagi, diri Tuhan sendiri dipenuhi di dalam diri kita. Kalau Tuhan memenuhi kita dengan dirinya, tidak ada batasan yang membatasi kita. Nah, waktu itu universitas apa itu? Yang terjadi kegerakan itu ya. Ya, Esburi. Betul, Tuhan sedang mengadakan kegerakan kembali. Tapi kan tetap ada batasannya. Lawatan Tuhan, pergerakan Tuhan tetap ada batasannya. Mau 3 hari seminggu. Nah, ini yang saya dapati. Satu pergerakan kebangkitan yang sedang Tuhan bangkitkan. Sebenarnya yang terjadi adalah kehidupan dari orang percaya secara pribadi. Bukan lagi di dalam sebuah gedung, bukan lagi di dalam sebuah acara-acara KKR, tapi lewat kehidupan pribadi dari orang-orang percaya itu. Pada waktu kita membangun hidup kita sehingga kita mengalami pergerakan pribadi, maka kita memiliki sebuah radiasi pengetahuan Tuhan. Nah, akan mulai terjadi seperti Paulus. Sapu tangan Paulus bisa menyembuhkan. Terus siapa itu? Petrus atau Paulus yang berjalan bayangannya bisa menyembuhkan orang. Nah, itu akan mulai terjadi lagi. Yang harusnya di dalam Kisah Para Rasul terjadi tanda-tanda mujizat dan tanda dahsyat. Itu kan hujan awal. Tapi Tuhan sedang menjanjikan hujan akhir ini akan terjadi lebih dahsyat daripada hujan awal. Lewat kehidupan pribadi. Saudara boleh datang KKR, saudara boleh datang ibadah. Kalau saudara tidak membangun kehidupan dengan Tuhan, saya jamin sebulan paling lama itu redup. Jadi waktu kita membangun hidup kita di atas fondasi firman, membangun hidup kita dengan Roh Kudus, maka ini akan terjadi. Ada satu api Tuhan di dalam hidup kita yang akan membawa api Tuhan kemana-mana. Sehingga orang bisa melihat, kok hidupmu berbeda ya? Kok hidupmu seakan-akan tidak mengalami masalah ya? Tapi ini yang terjadi karena saya hidup di dalam realita Tuhan. Kata rest yang sebenarnya kalau kita ngelihat ya, rest itu memiliki arti bahwa setiap masalah pergumulan yang terjadi atas hidup manusia bisa teratasi. Itu rest dalam Ibrani. Nah, tapi masalahnya mau nggak kita mengambil keputusan? Oke Tuhan, aku rela dicetak sesuai firman-Mu. Aku rela Tuhan untuk membangun hidupku sesuai pola ilahi. Papa saya dulu kerja
angkutan hewan. Jadi papa saya itu ngambil sapi, kerbau dari dari luar-luar pulau kirim Jakarta. Nah, pada waktu di kandang di karantina, ada orang-orang di sebelah sana itu piara kayak hewan, sapi gitu. Nah, waktu dicetak pemiliknya, kan ada tuh, kalau saudara lihat di sapi ada punggungnya ada kayak cap mereknya ya, stempelnya. Itu sakit saudara. Nah, waktu kita mengisikan diri kita, dicetak untuk ada nama Tuhan. Ulangan bilang gini, ada nama Tuhan atasmu sehingga orang-orang akan takut. Nama Tuhan dicetak itu nggak langsung. Nama Tuhan tuh dicetak itu benar-benar kita mulai semua akibat dosa, semua nature dosa apapun itu benar-benar dirombak, dihabiskan. Seakan-akan gitu. Nah, tapi karena kasih karunia pada Tuhan Kristus, ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita sehingga kita bisa dimunculkan sebagai orang-orang benarnya Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan di dalam GBI Rock Sumbawa orang-orang benarnya Tuhan yang sedang merelakan diri untuk kembali dicetak dengan kuasa firman dan Roh Kudus. Sehingga orang-orang benar ini akan bergerak dan berjalan di dalam domainnya masing-masing. Untuk dia menjadi saksi dan bukti dari kebesaran nama Tuhan. Karena nama Tuhan sudah waktunya di dalam orang-orang benar dalam GBI Rock Sumbawa ini akan mulai dimunculkan Tuhan. Nah, itu yang saya percayai. Nah, permasalahan yang terjadi tidak akan pernah bisa menghambat apa yang menjadi tujuan dan agenda Tuhan di dalam hidup GBI Rock Sumbawa ini. Karena Tuhan sedang menyatakan itu. Jangan mau pernah terdistract oleh musuh. Terus kemudian nomor 2. Setelah bagaimana kita dicetak oleh kuasa firman dengan cara mendeklarasikannya. Saudara boleh coba. Ayat firman yang saudara yang dilahirkan dalam hati saudara. Taruh kata kunci, taruh di pikiran saudara. Mulai saudara bahasa roh akan ada impresi apa yang Tuhan impresikan dalam pikiran saudara. Itu mulai deklarasikan. Sehingga secara perlahan ada nature-nature dosa yang mulai hilang. Ada nature-nature akibat dosa yang dulu menjadi kebiasaan kita. Ini kok rasanya secara tiba-tiba akan terjadi. Loh, saya kok sudah tidak marah lagi ya? Kok saya tidak butuh pengakuan lagi ya? Kok saya orang tidak memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk lagi ya? Saudara akan melihat hal-hal itu mulai terjadi. Tapi saya tahu itu tidak bisa langsung. Yang nomor 2, bagaimana kita bisa hidup dalam relate Tuhan. Temukan orang yang ada di atas kita sebagai mentor atau bapak rohani kita. Orang-orang yang sebagai mentor dan bapak rohani kita adalah orang-orang yang sudah mengalami sebuah pencetakan daripada kuasa firman dan Roh Kudus. Merombak hidupnya sehingga hidupnya tidak ada dalam kemanusiaan. Tapi mereka hidup di dalam kuasa ilahi Tuhan, yaitu dalam firman. Makanya kalau saudara tanpa adanya komunitas, tanpa adanya di dalam kakak, saya boleh ngomong ya ini kebenaran sih. Kita tidak akan bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Coba kita lihat di dalam 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dalam bahasa asli, kata melahirkan kembali adalah ada orang yang di atas dia untuk kembali dilahirkan. Artinya, seorang mentor bapak rohani ini punya kewajiban di dalam melahirkan hal-hal ilahi di dalam diri anak rohaninya. Kalau kita tidak ada di dalam kakak, siapa yang melahirkan kita? Ada orang yang berkata, oh figurku cuma Yesus Bapa. Betul figurku Yesus Bapa. Pertanyaannya, kamu bisa enggak ke Yesus? Pertanyaan, kamu bisa enggak kepada Bapa? Kan gitu. Bagaimana saudara tahu jalan dari sini pergi ke Modes? Kalau enggak ada yang, kalau saudara itu buta, saudara akan muter terus. Kan gitu. Tapi kalau ada orang yang sudah mengalami sebuah pola ilahi, pencetakan dari firman dan Roh Kudus, dia akan bisa melihat dalam diri saudara. Oh bagian ini loh kamu yang kurang. Oh bagian ini kamu yang salah. Waktu kita ditegur, respon kita gimana? Enggak apa-apa, enggak paten, bahasa Jawanya gitu ya. Enggak mentor-mentor enggak apa-apa. Enggak gereja-gereja enggak apa-apa. Nah, atau kita relakan diri, oke, saya mau berubah. Besok jatuh lagi, terus bangkit lagi. Nah,
kalau kita di dalam KK, ini ada namanya pengajaran. Pengajaran di sana, koreksi di sana, teguran di sana. Sehingga kita bisa tahu, oh ini namanya pola ilahi. Oh kenapa waktu saya dinubuatin kok keadaannya beda. Oh iya kamu perlu mengalami pencetakan firman. Oh kamu perlu namanya proses. Oh namanya perjalanan, oh begitu. Kalau saudara nggak ngalami itu, saudara nggak tahu kan di dalam didikan dalam KK. Tuh, saudara boleh cobalah orang-orang yang ngalami nubuatan karunia roh. Pernah enggak galau? Pasti ada namanya kegalauan, kemanusiaan ini kan bisa muncul. Nah tapi dengan pola ilahi ngalami firman, oh berarti aku harus selaraskan hatiku ini dengan setiap firman, dengan janji Tuhan yang aku terima. Aku enggak boleh terdistract. Nah waktu itu kan saudara kembali bangkit. Nah ini dilahirkan kembali. Nah kalau kita melihat kenapa perlunya pembapa dan mentor. Karena kita sebenarnya tubuh Kristus ini. Di dalam perjanjian lama mungkin hanya satu orang yang dimunculkan. Tapi perjanjian baru dimunculkan nih bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Coba kita buka Yesaya 60. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Berarti padaku ini satu orang ya, pribadi. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Lanjut. Untuk memberikan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah saya atau Allah kita ini? Kita. Berarti dari pribadi satu orang kepada Allah kita, banyak orang. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka, bukan saya lagi. Perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarapan kebenaran. Tanaman Tuhan untuk perlihatkan keagungannya. Artinya gini, dari pribadi, sebagai seorang mentor, sebagai seorang bapak rohani, dia melahirkan orang-orang yang ada di dalam kakaknya. Dia melahirkan orang-orang yang ada di bawahnya untuk bersama-sama menyatakan kebesaran nama Tuhan. Karena Tuhan tidak sedang berbicara kepada para pribadi, tapi Tuhan sedang berbicara kepada tubuh Kristus untuk bersama-sama menyatakan setiap karunia yang telah Tuhan taruh, menyatakan hal-hal ilahi yang telah Tuhan bangun dalam hidup seseorang untuk dinyatakan sebagai kemuliaan nama Tuhan. Ini tujuannya. Jadi kasarnya saya haruskan. Tapi kalau halusnya saya sarankan bergabung di dalam KK di mana saudara mau. Karena dalam KK pertumbuhan sedang ada. Koreksi mungkin ada. Tapi dari koreksi akan menghasilkan buah dalam hidup kita. Nah, karena itu, cetakan firman Tuhan dan Roh Kudus yang terjadi baik secara pribadi oleh Tuhan maupun di dalam KK. Kan proses kan dalam KK ini, apakah firman Tuhan itu cuma mencetak hal-hal di dalam firman? Tapi kan di dalam KK ini ada koreksi dan teguran. Ini kan juga merupakan salah satu bagian dari pencetakan kita di dalam firman yang Roh Kudus izinkan. Akan terjadi pengenalan Tuhan yang benar. Pengenalan Tuhan yang benar itu akan membuat saudara gini. Sekalipun keadaanku tidak baik, sekalipun seakan-akan keadaanku ini dibuat tidak nyaman, tapi aku kenal Tuhan yang aku sembah, aku kenal Tuhan yang dahsyat, yang akan memenuhiku, yang akan menyelesaikan setiap permasalahan dalam hidupku, sehingga kemenangan akan aku peroleh. Ini untuk kita hidup dalam realita Tuhan, dibutuhkan ini semua. Sehingga seperti firman yang berkata dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan roh hikmat dan wahyu mengenal Dia dengan benar akan membuat Tuhan menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Setiap permasalahan yang sedang terjadi, kalau saudara tidak mendapatkan pengertian, kita akan terpuruk. Tapi pengertian yang berasal daripada Tuhan sendiri, terjadi pengenalan Tuhan. Karena kita mengizinkan diri kita dicetak oleh firman dan Roh Kudus. Kita masuk di dalam komunitas, keluarga kerajaan, menghasilkan pengenalan benar, akan membuat kita mengerti setiap proses yang kita alami tujuannya adalah apa?
untuk terjadinya, mengeluarkan, mengekspos realita dosa dalam diri kita, tertanggalkan. Sehingga Tuhan bisa memenuhi kita dengan ilahiannya. Dan lewat itu semua, gereja ini akan benar bertumbuh. Dan gereja ini akan dikenal untuk mencetak orang-orang benarnya Tuhan. Sehingga orang-orang benarnya akan muncul di domain setiap masing-masing Tuhan tempat. Amin. Sudah selesai. Tapi pesan saya sebagai tambahan, ini tidak terjadi sehari semalam. Ini terjadi karena ada ketekunan kita. Kita harus ulat, kita harus tekun, konsisten. Jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Nah, karena ketekunan ini di dalam Ibrani 10 ayat 36 bilang gini. Tetapi kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Artinya kalau kita nggak tekun, kita nggak perlu apa yang dijanjikan. Nah, ya sudah selesai. Mari kita bangun hidup kita dengan ketekunan, kekonsistenan. Sehingga kita bisa muncul sebagai orang-orang benarnya Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Kami telah mendengar perbuatanmu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar kan kemasyuranmu ya Tuhan, nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang, nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Inilah menjadi sebuah doa kami Tuhan, untuk Kau membangkitkan kami Tuhan. Bangkitkan sebuah pergerakan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Jaga buat untuk gereja GBI Rock Sumbawa Tuhan. Akan muncul orang-orang benar-Mu yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Yaitu untuk kita hidup, kami hidup di dalam sebuah realita Tuhan. Akan terjadi hal-hal di luar Tuhan. Waktu kami ada di tempat kami masing-masing, kami sedang menyatakan ketuhanan Kristus dalam kehidupan kami Tuhan. Dan gereja ini, terima kasih untuk gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mencetak orang-orang benarnya Tuhan. Sehingga kami bangkit di dalam kemenangan. Tidak ada lagi namanya realita dosa. Tidak ada masalah yang terjadi pada kami yang dapat mengendalikan kami. Tapi kami tahu bahwa kami akan menang terhadap masalah ini. Sehingga kami muncul dengan kemenangan yang berasal daripada Kristus. Manifestasi penebusan Kristus terjadi buat kehidupan kami, buat gereja di tempat ini. Tidak ada kemiskinan di dalam kami, tidak ada sakit penyakit di dalam hidup kami, dan tidak ada kekurangan dalam hidup kami. Tapi ini setiap firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah kami yang memenuhi kami menurut kuasa dan keperluan kami menurut kuasa Kristus Yesus. Dan kami tahu ini menjadi sebuah firman buat gereja GBI Rock Sumbawa. Tidak ada yang mustahil bagi kami sebagai orang-orang percaya. Ini akan terjadi buat kehidupan kami. Ini akan terjadi buat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus.
Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Firman yang menegur kami, firman yang menasehati kami, agar kami hidup jalan dalam firman-Mu Tuhan. Kami melakukan sesuatu sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami terus berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Mungkin kami masih ada manusia lama kami yang ada dalam diri kami. Tuhan berikan kami hati yang mau berubah. Tuhan berikan kami hati yang mau dibentuk oleh Engkau. Tuhan berikan kami hati untuk menjadi seperti Engkau Tuhan. Kami terus belajar, terus belajar firman-Mu Tuhan. Sehingga kami muncul sebagai orang-orang yang luar biasa. Sebab Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan proses itu tidak mudah. Tetapi bersama Tuhan kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan menjadi umat Tuhan yang hebat. Kami akan menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Sebab Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap kami umat-Mu. Dimanapun kami berada kami menjadi berkat. Pakai setiap umat-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai setiap kami umat-Mu untuk menjadi berkat. Di tempat di mana Tuhan menempatkan kami Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini menyerahkan hamba-Mu Pak Erwin yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus urapi, Tuhan terus pakai hamba-Mu menjadi berkat. Tuhan terus pakai keluarga hamba-Mu menjadi berkat di tempat ini, di kota ini, dimanapun mereka berada. Tuhan terus pakai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami berdoa untuk kota kami. Kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan akan terjadi atas bangsa ini. Kami percaya bangsa kami ini akan menjadi bangsa yang luar biasa. Sebab Tuhan bertahta atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan kasih-Mu. Pagi hari ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan yang kami beri hingga berguna untuk pelayanan kami di kota ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara dilaksanakan jam 8 pagi. Sumbawa berdoa diadakan setiap hari Rabu di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja di depan Alfamart jam 6 sore. Ibadah Roki setiap hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud jam 11 siang. Kami mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk bergabung bersama dalam keluarga kerajaan. Mengenai waktu dan tempat silakan menghubungi GKK yang tertera. Yang belum bergabung, mari ikut bergabung, kami akan mendapatkan kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Doa puasa diadakan setiap hari Sabtu di tempat Ibu Linda, depan Alfamart, Jalan Kerangka Baja, jam 5:30 pagi. Bagi jemaat yang ingin mengembalikan perpuluhan dan membantu pembangunan gereja lewat M-Banking, bisa scan kris berikut, atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Ayo subscribe, like, and share channel YouTube GBI Rock Sumbawa. Follow, like, and share postingan kami di sosial media, Facebook @rocksumbawa dan Instagram @GBI_Rock_Sumbawa. Demikian Rock News minggu ini. Ke Batu Dulang bersama kawan, jalan seru petik melati. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa lungan? Untuk pengumuman minggu ini, semua kegiatan bahwa itu mulai aktif, Sumbawa berdoa mulai aktif, dan ruang puasa juga minggu kemarin sudah mulai. Nah, ini ada kenangan di video dari anak-anak roket akan ditampilkan. This morning I woke up and I looked in the mirror and every part of my body was in place. Many people died and never saw this day. So another day I live, I appreciate. Don't ever wanna act too high and mighty, cause tomorrow I can fall.
beautiful day, beautiful day. It's a beautiful day. Don't fuss and fight, let us unite. We got one life, so let's make it right. It's a beautiful day, yeah. It's a beautiful day. So yeah, though I walk through the valleys of the shadows of death, I will fear no evil, won't be dismayed. When I see the clock ticking away and things are not in place, everything in life happens for a reason. Disappointment comes with a lesson. It's for me to get wiser, got to work harder. In the end, it will get better. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Don't fuss and Shalom saudara. Guncangan dalam hidup. Sun. Kami dari Roket mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat untuk dukungan acara camp kami di Batu Dulang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mengucap syukur buat ibadah kita siang hari ini. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, memulihkan saudara, menguatkan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.